Halo teman-teman, selamat datang di Brand Advice Talk episode nanti ditambahin sama editornya seperti biasa. Kali ini kita akan membahas masalah hukum pertanahan. Nah, kita beberapa minggu lalu sempat ngadain Q&A kan. Waktu kita adain Q&A itu teman-teman banyak yang nanyain tentang hukum pertanahan. Kita sih sudah jawab beberapa, tapi kan kalau kita ngomongin hukum pertanahan ini permasalahannya banyak dan kita nggak bisa jelasin secara singkat. Jadi kita putusin untuk dibikin ke dalam format podcast agar bisa kita jelaskan secara lebih menyeluruh gitu. Nah, hari ini kita kedatangan beberapa tamu. Jadi kita kalau ngomongin masalah pertanahan itu kan erat kaitannya dengan profesi notaris dan PPAT. Jadi kali ini kita kedatangan 3 orang tamu. Kita kedatangan Dr. Tandio Hasan, ayah saya, dan Dr. Inge Susanto, ibu saya yang keduanya adalah notaris dan PPAT di kota Surabaya. Lalu kita ada juga Michelle Hans, adik saya yang juga calon PPAT di kota Surabaya. Jadi kita ini keluarga hukum ya, satu keluarga kita semua backgroundnya dari hukum. Kebetulan kita semua juga edukator, kita semua ini pengajar di beberapa universitas di Surabaya dalam bidang hukum. Jadi kalau ada murid-murid dari kita yang nonton ya, komen ya di bawah ya. Oke, tanpa panjang-panjang kita langsung aja mulai. Jadi kita kalau bahas hukum pertanahan, kita kan harus tahu dulu ya dasarnya ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit siapa ini mungkin yang mau memulai duluan. Ya, sudah. Saya duluan. Dasar daripada hukum agraria atau pertanahan ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Itu sebagai dasar kita melakukan segala tindakan atau segala transaksi apapun mengenai tanah. Oke, jadi undang-undangnya itu dari tahun 60 ya, mungkin ini saya tambahin sedikit. Jadi kebetulan kita ini juga baru saja merayakan Hari Pertanahan Nasional yang ke-60. Jadi sejak tahun 60 sampai sekarang 2020 ya, sudah 60 tahun. Nah, Hari Pertanahan Nasional tuh diperingati setiap tanggal berapa ya? 24 September 24 ya? 24 September. Itu bertepatan dengan hari atau tanggal dirilisnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tadi. Oke. Diberlakukan sejak tanggal 24 September 1960. Oke. Nah, terus konsep pertanahan sendiri di Indonesia itu kan kita kalau ngomong pertanahan tuh kan ada hak-hak beberapa macam gitu kan. Jadi misalkan kita lihat ada tanah yang dijual atau rumah yang dijual kan selalu ditulis gitu ya, ada HGB, hak milik. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit ke teman-teman ini perbedaannya antara hak yang satu dan hak yang lain. Ya. Hukum agraria di Indonesia itu dasarnya ada istilahnya barakah. Barakah adalah bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang di dalam. Kalau kita bicara masalah agraria ini poinnya di hukum pertanahan ya. Karena paling sering tuh yang biasanya kita transaksikan itu kan tanah dan bangunan yang paling seringnya itu ya. Jadi mungkin di sini kita batasi dulu untuk pembicaraan kita lebih ke properti yang sifatnya tanah dan bangunan gitu ya teman-teman ya. Oke, gimana lanjut. Dan hak yang di hukum agraria itu ada macam-macam haknya yang diatur, yaitu hak milik. Ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan, dan hak pakai. Ya, dan itu ada apa? Batasnya, ada aturannya tersendiri. Kalau hak milik itu hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia. Kalau HGB itu warga negara Indonesia dan mungkin perusahaan-perusahaan tidak bisa memiliki hak milik gitu ya, bisa hak pakai gitu. Jadi itu hak-hak yang ada di hukum agraria di Indonesia ya. Lagi pula itu jangka waktu, yang penting itu ada jangka waktunya. Nah, jangka waktunya kalau hak milik itu nggak ada jangka waktunya. Kalau HGB ada jangka waktunya. Makanya kalau kita biasanya transaksi kan selalu ya, misalkan haknya itu hak yang lain, kita selalu tanyakan juga itu bisa nggak ditingkatkan jadi hak milik gitu kan ya. Ya, jadi harus dilihat dulu itu kalau mau transaksi haknya di sertifikat itu hak apa. Oke, nah kalau ngomongin transaksi, kita langsung aja bahas prakteknya ya. Jadi di sini kita nggak ngasih perkuliahan tentang hukum pertanahan. Kita di sini cuma akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita ke Brand Advice, dan kita akan jelaskan juga seputar prakteknya di lapangan. Nah, kita jadi nggak bahas pasal-pasalnya gitu ya. Oke, nah kita kalau ngomongin transaksi yang paling umum itu kan dilakukan dengan jual beli. Nah,
untuk jual beli mungkin bisa dijelaskan secara singkat karena biasanya itu teman-teman kan menanyakan kalau kita ini mau beli properti gitu kan, apalagi mungkin di sini ada teman-teman yang profesinya sebagai agent gitu ya, atau mungkin developer, atau mungkin bahkan yang cuma ya investor biasa atau teman-teman yang memang mau beli properti. Nah, kalau kita mau beli properti itu pertimbangannya apa aja sih yang harus kita lakukan? Jadi apa aja yang perlu kita cek dulu? Mungkin bisa dijelasin. Ya, kalau kita mau beli properti, itu yang pertama kita harus melihat sertifikat. Sertifikat ini apa haknya dulu? Jadi seperti tadi yang disampaikan, hak milik, HGB atau apa. Lah, kalau hak milik itu hanya bisa dimiliki oleh perorangan. Ya. Tapi kalau PT mau beli hak milik, maka akan ada proses yang lebih lanjut, harus diturunin haknya. Itu lebih teknis lagi. Yang penting bahwa sertifikat itu sudah dilihat haknya, terus dilakukan pengecekan. Checking ya. Ya, namanya checking itu. Ya, biasanya istilah sehari-harinya kita checking dulu gitu kan. Kadang belum jadi transaksi, tapi di-checking dulu kan gitu ya. Oke. Checking itu harus dilihat itu, kalau checking itu sertifikat aslinya ada, itu bisa langsung di-checking. Tapi kalau sertifikatnya aslinya masih belum ada di penjualnya, mungkin masih ada di pihak lain, itu dilakukan dengan SKPT. SKPT itu apa singkatannya? Surat keterangan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah. Nah, untuk checking ini dilakukan di mana biasanya? Di Badan Pertanahan ya, BPN ya. Jadi kalau sekarang sih sudah online semua. Ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kalau mau jual beli harus checking dulu. Dan fungsi dari checking sendiri itu sebetulnya akan melihat data yuridis dalam sertifikat dan yang ada di dalam kantor pertanahan. Apakah sama sertifikat itu tadi dengan data yang ada di kantor pertanahan? Nah, itu bisa nggak sama. Nggak samanya mungkin sertifikatnya palsu. Atau dalam keadaan sertifikatnya itu dalam keadaan disita, atau ada unsur blokir, ada catatan dan macam-macam, itu nggak samanya. Padahal di sertifikatnya kan nggak ada catatan, tapi di kantor pertanahan karena ada permintaan blokir dan macam-macam, di kantor pertanahan ada. Nah, itu yang dilakukan paling penting. Checking itu. Checking. Terus mungkin tadi, kalau saya tambahin dikit, selain kita lihat tadi jenis haknya, lalu lihat status tanahnya, kita harus lihat juga pemiliknya ya, siapa yang tertulis. Karena kadang di prakteknya itu banyak yang jualan properti, tapi dia bukan pemilik hak yang beneran gitu ya. Jadi dia ngomong, oh saya punya tanah, saya punya rumah, ini saya jual. Nah padahal dia itu siapa gitu ya. Jadi itu yang penting juga ya. Ya, harus dilihat itu semua identitasnya. Dia kalau mau jual sesuai, kita harus pertama-tama ya lihat identitasnya. Yang paling penting itu KTP. Ya, jadi harus lihat itu KTP-nya benar atau tidak. Ya. Oke, terus lalu batas-batasnya juga ya. Ya, di sertifikat itu kan ada batas-batasnya, gambar yang halaman berikutnya itu di sertifikat ada batas-batasnya. Itu juga penting, harus diperhatikan. Ya, dan mengenai luas juga. Ya, itu kadang-kadang makanya kalau sekarang harus penyesuaian itu batas dan lain itu harus ada NIB. Dalam checking sendiri itu akan dilihat apakah sertifikat ini sudah ada NIB atau enggak. Ya, itu yang penting. Jadi kalau sudah ada NIB itu sudah lebih jelas dan mungkin batas-batasnya sudah betul. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya, untuk pertama kita kalau mau transaksi properti bagi pembeli ya, ini khususnya ya, kita cek dulu yang paling penting tuh sertifikatnya. Nah ini mungkin lucu ya, kita kalau tahu istilah sertifikat tuh biasanya kan nyebutnya pakai F ya, padahal kalau kita ngomong hukum pertanahan, masalah pertanahan ini pakai P ya. Jadi yang betul tuh sertifikat. Jadi kalau kita kelihatan orang ngetik oh sertifikat tanah, itu bukan typo, memang gitu. Nanti mungkin sama editor saya dikasih ya di layar ya, kayak contohnya sertifikat itu seperti apa, tapi jangan lupa disensor, oke? Nah, terus kan kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, kita cek sertifikatnya. Nah, lalu gimana sih prosesnya jual beli itu dari awal sampai balik nama, mungkin bisa dijelasin supaya teman-teman di sini bisa belajar. Jadi proses dari jual beli itu
pertama kali checking tadi, yaitu fungsinya sudah disebutkan tadi ya. Terus dipakai NIB barang macam-macam itu supaya sampai benar-benar sertifikat itu clear. Setelah itu dilakukan pembayaran PPh BPATB. Nah, Oke, itu. mungkin bisa dijelasin dulu ke teman-teman. PPh itu pajak penghasilan ya. Yang membayar adalah of course penjualnya, karena penghasilannya karena untuk penjual gitu kan. Dia akan mendapat uang. Ya, lalu ada juga BPHTB. BPHTB itu singkatannya Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. ya, di Indonesia tuh kadang kan kita sangat banyak singkatan ya. Jadi kadang ya gitulah, kita taunya singkatan-singkatan, tapi penting lah kita tahu untuk arti sesungguhnya gitu ya teman-teman ya. Kenapa kok harus bayar PPh? Karena setiap peralihan hak atas tanah itu wajib membayar PPh. PPh-nya itu adalah PPh final. Nah, terus yang pembelinya itu harus bayar BPATB. Karena apa? Dia menerima hak. Jadi makanya namanya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Oke, lalu setelah pembayaran gimana step berikutnya? Setelah pembayaran, nah untuk dalam waktu pembayaran pun itu juga ada tahapan-tahapannya. Tahapannya itu harus dikonfirmasikan atau divalidasikan harganya itu dengan Pemkot. Gitu. Terus setelah divalidasikan boleh dibayar dengan harga yang ditentukan oleh Pemkot. Jadi nggak boleh kita bayar yang tidak sesuai dengan taksasi dari Pemkot. Ya, tapi pada umumnya itu sebagai patokan pertama itu NJOP. Nilai jual objek pajak ya? Ya, patokannya. Tapi nanti terserah dari Pemkotnya, bisa disetujui, bisa di atas itu. Dan memang kalau di atas itu biasanya kalau merasa itu keberatan bisa diajukan keberatan. Oke. Karena ketentuannya itu adalah untuk menentukan BPATB itu adalah dari nilai pasar atau minimal sesuai dengan NJOP. Nah, tadi kan sudah di awal kita bahas masalah checking, lalu tentang pembayaran-pembayaran. Lalu step berikutnya apa ya? Kalau udah selesai pembayaran dan segala macam, maka menentukan tanggal penandatanganan. Nah, tanggal penandatanganan itu ditentukan kapan. Setelah itu PPAT buat AJB kan untuk penandatanganan. AJB itu akta jual beli ya? Jual beli. Okay. Setelah akta jual beli, semua proses selesai, antara pembayaran penjual dan pembelinya juga udah selesai, maka PPAT itu harus mendaftarkan akta jual beli itu ke kantor pertanahan. Nah, itu ada batas waktunya juga, 1 minggu, 7 hari. Nah, mungkin ini kita jelasin dikit tambahan ke teman-teman ya, mungkin bagi yang belum kenal dengan profesi-profesi yang tadi kita sebutin. PPAT itu adalah pejabat pembuat akta tanah ya. Jadi kita biasanya itu menganggap identik notaris dan PPAT, padahal itu dua profesi yang berbeda. Nah, di prakteknya notaris itu bisa merangkap juga sebagai PPAT gitu ya. Jadi nggak selalu semua notaris itu PPAT dan sebaliknya nggak semua PPAT itu notaris. Nah, biasanya orang kan, kita transaksi tanah ke notaris. Jangan sembarangan notaris, harus ke notaris yang juga merangkap sebagai PPAT. Oke. Atau ke PPAT-nya. Ya, langsung ke PPAT-nya ya. Yang penting tuh di sini justru PPAT-nya, bukan notarisnya ya. Notarisnya berubah, mengganti jubahnya jadi jubah PPAT. Oke. Jadi setelah didaftarkan, tinggal tunggu nanti sertifikatnya selesai, dibalik nama. Dibalik nama ke pembelinya ke pembelinya. Jadi stepnya mungkin kalau bisa kita rangkum di sini, yang di pertama kita checking dulu, setelah checking kita bayar BA-BA-nya, itu tadi ada PPh pajak penghasilan dan BPATB bea perolehan atas hak dan atas tanah dan bangunan, ya. Lalu di situ kita lakukan penandatanganan AJB akta jual beli di hadapan PPAT ya. Lalu setelah itu dilakukan proses balik nama. Setelah gitu sudah beres ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas masalah pertimbangan kita kalau mau membeli suatu properti ya. Jadi kita harus cek sertifikatnya, segala macam itu ya. Lalu kita sudah bahas juga masalah proses jual beli dari awal sampai akhir. Jadi dari checking sampai dengan terjadinya suatu balik nama.
Nah, tapi biasanya kita kalau melakukan jual beli kita harus mempertimbangkan juga biaya-biayanya. Bukan cuma biaya harga dari properti itu. Jadi kita kalau jual beli itu kan pasti ada biaya tambahan-tambahannya. Nah, biasanya kita kan cuma patokannya sama harga jual itu aja, padahal ada biaya lain gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin biaya-biaya lain itu jadi yang harus disiapkan oleh teman-teman kalau teman-teman ini mau membeli properti itu apa aja. Biaya-biayanya ini adalah pertama biaya checking sertifikat. Lalu ada biaya untuk BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu ada PPH, pajak penghasilan. Berikutnya adalah biaya balik nama, itu ada PNBP-nya, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Nah, jadi biaya-biayanya itu tadi ya. Selain itu ada juga biaya untuk pembuatan akta jual belinya ya. Jadi akta jual belinya itu nanti dibayarkan ke PPAT-nya ya. Ya, harus itu. Yang paling penting ya itu ya. Yang paling penting itu bagi PPAT itulah ranahnya PPAT di situ karena untuk mengurusi pengurusan balik nama sampai selesai juga. Ada aktenya juga. Iya. Nah, terus tadi kan sempat disinggung masalah BPHTB dan PPH. Nah, mungkin bisa dijelasin juga patokannya itu besarnya kira-kira berapa sih BPHTB dan PPH itu? Nah, kalau PPH ini adalah 2,5% dari harga atau nilai transaksi. BPHTB adalah 5% setelah dikurangi 75 juta di Surabaya. Nah, kalau di kota lain teman-teman harus cek berapa nilainya. Jadi kalau transaksinya itu cuma 75 juta, nggak usah bayar BPHTB. Ya. Itu biaya-biayanya. Oke. Nah, terus kan ini kita kan tadi sempat ngomongin jual beli kalau yang secara umum ya, kalau yang nggak melibatkan bank. Padahal kalau prakteknya banyak juga kita kalau ngomongin jual beli itu yang menggunakan kredit dari bank. Biasanya yang paling umum istilahnya kan KPR ya. Iya. Kredit pemilikan rumah. Nah, mungkin bisa dijelasin dikit aspek KPR nih, aspek hukumnya gimana, lalu prosesnya bagaimana. Jadi untuk KPR ini biasanya semua dokumen dari yang akan mengajukan permohonan KPR ini diminta oleh bank. Izin bangunannya ada, sertifikatnya apa, nanti setelah itu dilakukan appraisal. Jadi layak diberikan kredit berapa. Setelah itu lah prosesnya nanti mengulang seperti itu tadi, prosesnya untuk jual belinya gimana, plus ditambah adalah perjanjian kredit dengan bank. Nah, kita kalau ngomongin perjanjian kredit kan pasti ada juga jaminan ya. Iya, itu jaminan. Nah, mungkin bisa dijelasin jaminannya. Jadi, untuk yang dibeli itu untuk jaminannya. Ya. Dan itu nanti akan dipasang HT. Sekarang istilahnya HT itu hak tanggungan. Oke, dulu kalau mungkin orang-orang bilangnya hipotek. Ya, jadi orang kalau lebih mengenal itu istilah hipotek. Kalau sekarang itu istilahnya hak tanggungan. Itu nanti akan dipasang hak tanggungan. Ya, jadi antara hak tanggungan dan plafon kredit KPR tadi itu ada perbedaan. Ya, jadi ini yang sering saya hadapi ya. Jadi kadang itu kalau ada klien kredit, ada jaminan dan pemasangan HT, itu saya tanya, ngertikah HT ini? Seringnya mereka tercengang, apa itu HT? Dan jumlahnya tidak sama antara plafon kredit dan HT. Ya, jadi makanya saya selalu jelaskan, bahkan ada pemasangan HT ya. HT itu bisa HT pertama dan selanjutnya. Jadi itu sampai HT yang sudah tidak pertama itu kalau saya tanya apa itu artinya HT, mereka itu tidak ngerti. Malah tanya apa itu, jadi saya harus jawab lagi. Jadi sekalian ini saya jelaskan bahwa HT itu adalah nilai dari hak tanggungan dari jaminan itu yang dijaminkan, yang didaftarkan. Dan itu nilainya tidak sama dengan plafon kredit. Karena itu rata-rata bank itu 125% dari plafon kredit. Ya, dan maaf, Bayan tanya, kenapa enggak sama? Kenapa harus 125%? Maaf, kalau 25% itu tujuannya nanti misalnya kalau sampai terjadi tunggakan atau dan lain sebagainya, ada bunga dan denda, diambil dari 25% tadi. Dan HT itu makanya saya disebut bisa pertama, kedua, ketiga, itu begitu. Nanti kalau misalnya hutangnya kurang dari HT itu bisa dipasang lagi kalau di appraise bahwa tanggungannya itu bisa di atas itu, nanti bisa pemasangan HT kedua dan ketiga dan selanjutnya. Mungkin saya tambahin
tambahin dikit ya buat teman-teman yang mungkin masih relatif baru mempelajari bidang ini. HT itu hak tanggungan tuh maksudnya gimana sih, barang jaminan ini maksudnya apa? Jadi intinya barang jaminan tuh kalau sampai kita nggak bisa bayar hutangnya ke bank, nanti barang jaminan ini akan digunakan untuk melunasi hutang ke bank, gitu ya teman-teman ya. Ya itu nanti untuk melunasi hutang ke bank. Jadi jaminan itu akan diproses. Misalnya, maaf kalau sampai dilelang juga gitu loh. Jadi itu pemasangan HT itu tujuannya untuk itu. Makanya HT itu harus di atas plafon kredit. Oke, istilahnya kadang mungkin orang-orang bilang sertifikatnya lagi disekolahin ya, gitu kan. Itu, ya. Nah, itu maksudnya di HT-kan ini tadi dipasang hak tanggungan gitu ya. Ya, betul. Oke. Dan yang sering jadi pertanyaan itu loh, uang utangku 100 kok dipasang 125. Nah, itu. Apa kok 25? Padahal saya setiap bulan kan juga udah nyicil. Nah, itu. Jadi kalau nyicilnya bagus mungkin nggak sampai 100. Kalau sejak pertama, kedua itu sudah macet, masih ada sepelek yang 25% tadi itu maksudnya. Ya. Gitu. Nah, tadi kita kan sudah bahas permasalahan jual beli, lalu kita sudah bahas kalau jual beli ini dilakukan dengan proses hutang ke bank gitu kan. Nah, sekarang kita mungkin bahas yang lebih detail lagi, permasalahan sertifikat. Karena di sini teman-teman juga banyak yang menanyakan permasalahan sertifikat di Brand Advice ini. Kita kalau mau membahas masalah pertanian nggak bisa secara singkat ya, harus kita jelaskan secara mendalam. Nah, ini di sini sudah saya rangkum ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sering ditanyakan oleh teman-teman. Jadi mungkin di sini agak random ya urutannya, tapi nggak apa-apa, kita kupas tuntas semua ya. Oke, yang pertama kalau masalah sertifikat tanah hilang. Nah, itu kapan hari juga ada yang nanya masalah sertifikat tanah hilang. Jadi hilangnya ini kemana kita juga nggak tahu ya. Bahkan dulu sempat kita tahu klien kita ada yang hilangnya itu dimakan rayap ya. Iya, itu mungkin Papa yang bisa jelaskan. Ya, saya pernah sekali ngurus sertifikat yang dimakan rayap, hancur, tinggal nomor serinya aja.